Pangeran Jayakelana lahir di abad ke-17, di sebuah kerajaan kecil yang kini dikenal sebagai wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Ia adalah putra dari seorang raja yang terkenal arif bijaksana namun keras dalam menjalankan aturan adat. Sejak kecil, Jayakelana sudah menunjukkan kecerdasan yang tidak biasa, menghafal kitab kuno, memahami filosofi Sunda Wiwitan, dan fasih membaca aksara Jawa serta Arab Pegon. Ibunya, seorang perempuan dari keturunan bangsawan Sumedang, selalu menanamkan nilai-nilai kesederhanaan pada sang putra. Pendidikan dan nilai-nilai itu membentuk Jayakelana sebagai sosok yang tajam berpikir, tenang dalam sikap, namun kuat dalam prinsip. Istana tempatnya dibesarkan dikenal dengan nama Balewarengpati, dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang disebut Cikapundung kuno. Dari jendela kamar yang tinggi, Jayakelana bisa melihat para petani menanam padi dan mendengar angin meniup seruling bambu yang dimainkan penggembala. Sejak kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memutuskan perkara hukum adat dengan penuh wibawa, dan ia pun diajarkan bahwa keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Namun dalam hatinya, ia menyimpan sebuah keresahan, mengapa manusia harus berperang demi tahta, padahal tanah air ini begitu subur dan damai. Pada usia 15 tahun, Jayakelana sudah menjadi penasihat muda di lingkaran dalam kerajaan. Ia menulis risalah berjudul Tanah Leluhur dan Jalan Nurani, yang berisi kritik halus terhadap cara kekuasaan dijalankan dengan kekerasan. Hal ini membuat ayahandanya bangga sekaligus khawatir, karena pemikiran sang pangeran bisa dianggap membahayakan stabilitas kerajaan oleh para petinggi konservatif. Sejak saat itu, Jayakelana diawasi diam-diam oleh para penasehat tua yang takut pemuda ini menjadi simbol pemberontakan moral. Namun sang pangeran tidak mundur, ia justru semakin memperdalam pemahaman spiritual dengan berguru kepada ulama-ulama dan resi di Gunung Galunggung. Suatu malam, Jayakelana bermimpi tentang sebuah negeri asing yang penuh cahaya, namun rakyatnya terikat rantai besi tak terlihat. Dalam mimpinya, ia berjalan di antara mereka, membisikkan kata-kata pembebasan tanpa suara. Mimpi itu berulang 3 kali dalam seminggu, dan sang pangeran mulai merasa bahwa hidupnya bukan hanya untuk tahta dan istana. Ia merasa dipanggil untuk menjadi seorang kelana, seorang pengembara yang menjemput takdirnya sendiri, bukan yang diwariskan. Maka, pada usia 18 tahun, setelah peristiwa yang kelam mengguncang kerajaan, ia memutuskan meninggalkan istana secara diam-diam di tengah malam, hanya membawa keris pusaka dan kitab warisan leluhurnya. Kepergiannya menimbulkan kegemparan. Raja murka, namun tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, rakyat berbisik-bisik tentang Pangeran Jayakelana yang memilih jalan sunyi. Banyak yang percaya bahwa ia sedang menjemput ramalan tua, bahwa akan lahir seorang anak raja yang menolak tahta demi menyatukan hati manusia di 7 tanah. Dari sinilah legenda dimulai. Namun apa yang akan dialami oleh Jayakelana dalam pengembaraannya jauh melebihi yang pernah dibayangkan oleh para pendongeng istana. Ia akan menjadi saksi atas sejarah Nusantara yang tak ditulis, bertemu dengan tokoh-tokoh besar, dan menyimpan rahasia yang akan mengguncang dunia. Perjalanan pertama Jayakelana membawanya ke sebuah lembah sunyi di kaki Gunung Cikuray, yang oleh masyarakat lokal disebut Tanah Keramat Tegal Panjang. Daerah ini dikelilingi hutan bambu dan ladang kopi tua yang diwariskan sejak zaman kolonial Portugis. Masyarakat di sana hidup sederhana namun memiliki kepercayaan kuat akan roh leluhur. Pangeran muda itu menyamar sebagai pelajar pengembara, memperkenalkan diri dengan nama samaran, Raden Asmaraloka. Ia membantu warga memanen kopi dan menulis aksara di daun lontar sambil mempelajari bahasa kuno dari para tetua. Di sana, ia bertemu dengan seorang tua bernama Ki Rengganis, penjaga hutan sekaligus penyimpan ilmu kasepuhan. Ki Rengganis segera menyadari bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan. "Tatapanmu seperti air tenang yang menyimpan badai," ucap sang kakek. Ia menguji Jayakelana dengan pertanyaan filsafat lokal, seperti, apakah bayangan bisa berbohong? Dan, mana yang lebih nyata, tanah yang dipijak atau harapan di dada? Jaya menjawab dengan tenang dan bijak, membuat Ki Rengganis yakin bahwa pemuda ini adalah utusan zaman, pembuka tabir masa yang kelam. Selama 3 bulan, Jayakelana hidup bersama warga desa itu. Ia belajar ilmu pengobatan dari tumbuhan, meracik ramuan dari akar alang-alang, daun randu, dan bunga kantil. Ia juga mempelajari naskah kuno tentang pergerakan bintang dan pusaran angin, serta mencatat rahasia petunjuk arah dalam bayangan matahari sore. Namun yang paling mengubah hidupnya adalah pelajaran tentang cahaya dalam dada, yaitu kemampuan mengenali niat dalam setiap tindakan.
Menurut Ki Rengganis, niat lebih penting dari hasil, karena niat adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia rohani. Pada suatu malam bulan purnama, warga desa mengadakan upacara syukuran panen. Di tengah irama gamelan bambu dan tembang Sunda, Jaya Kelana diminta memberikan wejangan. Ia berdiri dengan sederhana, mengenakan ikat kepala dan kain batik tua, lalu berkata, "Jangan ikat hidupmu pada tanah. Tanah bisa diambil, ikatlah hidupmu pada nilai. Nilai hidup akan hidup lebih lama dari tubuh." Kata-katanya membuat banyak orang menangis diam-diam. Ki Rengganis tersenyum, lalu menyerahkan selembar naskah kuno kepada Jaya Kelana, sebuah peta rahasia menuju tempat bernama Puncak Waringin, di mana banyak guru tua bersembunyi dari penjajahan. Keesokan harinya, Jaya Kelana pamit kepada warga desa. Ia mencium tangan para tetua dan meninggalkan bekas luka di hati orang-orang yang telah menganggapnya anak sendiri. Saat melangkah ke hutan menuju timur, seekor burung elang hitam terbang mengelilinginya, seolah memberi restu. Ia melanjutkan perjalanan, membawa ilmu baru, rasa haru, dan tekad kuat untuk menjelajahi seluruh tanah Nusantara demi satu misi, menemukan makna sejati dari kekuasaan yang tidak butuh tahta. Perjalanan menuju Puncak Waringin tidak mudah. Jalan setapak menyempit di antara hutan lebat dan jurang terjal. Udara tipis menggigit tulang, dan kabut turun sejak dini hari seolah menyembunyikan jalan bagi orang yang tidak yakin. Namun Jaya Kelana tidak gentar. Ia berjalan mengikuti petunjuk naskah kuno dari Ki Rengganis, ditulis dalam aksara Sunda kuno dan disisipi simbol-simbol langit. Di dalam hutan itu, ia bertemu dengan binatang-binatang yang tidak liar, seolah tahu siapa dirinya. Seekor kijang betina bahkan menemaninya sejauh 2 hari, lalu menghilang saat mereka tiba di kaki tebing batu yang menjulang. Di atas tebing itulah Puncak Waringin berada, sebuah kawasan rahasia tempat para guru besar mengasingkan diri dari dunia ramai. Mereka adalah para mantan empu, resi, dan ahli agama yang menolak tunduk pada kekuasaan penjajah maupun kerajaan korup. Ada yang berasal dari tanah Banten, sebagian dari Bali, dan beberapa dari wilayah timur seperti Ternate dan Flores. Mereka menyebut diri sebagai para senyap, penjaga ilmu dan moralitas Nusantara yang diwariskan dari zaman ke zaman. Untuk diterima masuk ke dalam lingkaran mereka, Jaya Kelana harus melalui ujian sunyi, tidak berbicara selama 7 hari 7 malam sambil bertapa di depan pohon waringin tua yang akarnya menjuntai ke tanah dalam bentuk seperti tulisan Arab. Ujian itu bukan sekadar diam. Ia harus mematikan pikiran duniawinya, membungkam hasrat, dan mendengar suara terdalam dalam dirinya. Pada hari ketiga, tubuhnya mulai lemah, namun jiwanya seperti menyala. Ia melihat kilasan masa depan, kerajaan-kerajaan tumbang, manusia lupa asalnya, dan tanah dijual demi emas. Namun di tengah penglihatan itu, ia juga melihat sebuah cahaya muncul dari sekelompok manusia kecil yang bersih hatinya. Cahaya itu menjelma menjadi kata yang terpahat dalam pikirannya, Nurjati. Ia tidak tahu pasti maknanya, namun ia tahu itulah panggilannya. Setelah lulus dari ujian, ia diterima sebagai murid dan teman diskusi oleh para senyap. Di sana ia belajar banyak hal, rahasia pusaka leluhur, ilmu perbintangan Nusantara, ajaran moksa, teknik pernapasan yang diturunkan dari zaman Lemuria, dan sejarah asli bumi Pasundan yang tidak pernah diajarkan di istana. Salah satu guru tua, bernama Resi Guna Samijaya, berkata, kekuasaan sejati bukanlah yang membuatmu ditakuti, tapi yang membuatmu tidak perlu dikenal. Kata-kata itu membekas dalam hati Jaya Kelana. Ia menyadari bahwa perjalanannya bukan untuk menjadi raja dalam arti duniawi, tetapi untuk menjadi penjaga nilai yang hilang dari bangsa ini. Sebelum berpisah, para senyap memberinya warisan simbolik, sebutir batu akik berwarna biru laut yang di dalamnya terdapat guratan menyerupai peta. Mereka mengatakan batu itu adalah pecahan dari batu suci di pusat dunia lama, dibawa oleh leluhur mereka dari arah barat, melewati samudera besar. Suatu saat, batu ini akan bersinar jika kau berada di tempat yang ditakdirkan, ujar Resi Guna. Jaya Kelana menyimpan batu itu dalam kain putih, lalu pamit meninggalkan Puncak Waringin. Ia kembali menapaki jalur sunyi, membawa ilmu, keyakinan, dan sebuah pertanyaan besar, di manakah titik cahaya bernama Nurjati. Langkah kaki Jaya Kelana menuntunnya ke arah timur, melewati hutan-hutan tua di perbatasan Galuh dan Panjalu, hingga akhirnya ia tiba di tanah yang dulu disebut Mataram Lama, bagian dari daerah pedalaman yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Di sana, ia menyaksikan bekas peradaban besar yang sudah retak oleh penjajahan dan perebutan kekuasaan internal.
Namun ia juga melihat bahwa sisa-sisa kejayaan masih hidup di hati rakyat. Para petani, penabuh gamelan, pembuat wayang, dan penjaga mata air suci tetap menjalani hidup dengan nilai dan adat luhur. Dalam bayang-bayang reruntuhan, Jaya Kelana menemukan denyut kehidupan yang teguh. Di pasar kecil daerah kota gede, ia menyamar sebagai pengrajin perhiasan perak. Ia belajar teknik menempa logam dan ukiran halus dari seorang empu tua bernama Ki Sangkala Wiryabrata. Sang empu langsung mengenali sesuatu yang berbeda dari Jaya Kelana, bukan dari pakaiannya yang sederhana, tapi dari caranya memegang alat dan memperlakukan logam seperti makhluk hidup. Ki Sangkala mengajaknya berbicara hingga malam, membahas tentang pusaka keraton, pergeseran nilai dari raja-raja lama, dan pengkhianatan terhadap warisan leluhur. Mereka berdua sepakat bahwa kekuasaan tanpa akhlak hanya menyisakan abu sejarah. Di malam ketiga, Ki Sangkala membawa Jaya Kelana ke sebuah gua kecil di belakang makam Raja-Raja Mataram. Di dalam gua itu terdapat bekas tempat semedi Pangeran Senopati, tokoh pendiri Mataram Islam. Dinding gua penuh dengan coretan halus dan ukiran mantra. Di situ, Ki Sangkala membuka rahasia, bahwa Jaya Kelana adalah keturunan dari garis tua Mataram yang pernah dirahasiakan oleh para sesepuh karena pertimbangan politik zaman. Ia menyerahkan sebuah cincin tua berlapis emas merah dan berkata, "Kau bukan hanya pembawa nilai, tapi penjaga ingatan yang coba dihapus." Jaya Kelana tertegun, namun ia tetap menjaga kerendahan hati, tak membiarkan takdir membutakannya. Sejak malam itu, warga sekitar mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Mereka menyebut Jaya Kelana sebagai si penerang langit karena sering duduk di bawah pohon sambil menulis dan berbicara lembut dengan anak-anak. Ia mengajarkan membaca aksara Jawa, menulis puisi, dan mengenalkan konsep mundu kauruh, mempelajari ilmu dengan merendahkan hati. Ia tak pernah mengaku sebagai pangeran. Tapi gerak tubuhnya, cara ia menatap, dan ketenangan suaranya membuat semua orang tahu bahwa ia bukan orang biasa. Orang-orang mulai mencatat ucapannya, dan tanpa ia sadari, ia telah menjadi simbol harapan di tengah zaman yang terluka. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Seorang pejabat lokal yang bekerja sama dengan pihak penjajah Hindia Belanda mendengar kabar tentang seorang pria berwibawa yang menggerakkan hati rakyat tanpa senjata. Ia mengirim mata-mata untuk menyelidiki, dan saat mengetahui bahwa orang itu membawa cincin kuno peninggalan Mataram, ia merasa terancam. Surat perintah penangkapan diam-diam disiapkan. Ki Sangkala yang lebih dulu mengetahui rencana itu, segera menyuruh Jaya Kelana pergi pada malam sebelum penangkapan. Dengan mata berat dan hati penuh duka, Jaya Kelana meninggalkan kota gede dan kembali ke jalan sunyi. Kali ini ia menuju selatan, ke daerah pesisir yang disebut sebagai Tanah Para Wali dan Petapa Laut. Perjalanan ke arah selatan membawa Jaya Kelana menyusuri perbukitan gersang yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ia tiba di sebuah desa pesisir bernama Parangtritis, tempat di mana laut berbicara lewat ombak dan angin menyimpan pesan-pesan tak terlihat. Masyarakat di sana hidup dalam ketenangan penuh rasa hormat terhadap lautan. Mereka percaya bahwa di balik gulungan ombak terdapat kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan dunia, dan bahwa penguasa Laut Selatan adalah sosok yang tidak bisa dilawan dengan senjata, tetapi dengan kesucian hati. Jaya Kelana, yang sejak kecil diajarkan nilai-nilai kearifan, langsung merasa bahwa tempat ini adalah lembaran baru dari petualangannya. Di sebuah padepokan terpencil di tepi karang, ia bertemu dengan seorang petapa tua bernama Eyang Sariwulan. Sang petapa adalah keturunan lurus dari penyebar Islam awal di wilayah selatan, yang hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal dalam harmoni. Eyang Sariwulan mengajarkan bahwa air laut memiliki 3 makna, kematian, pemurnian, dan kehidupan baru. Ia mengenali batu biru yang dibawa Jaya Kelana dan berkata bahwa batu itu dulu berasal dari batu penjuru bumi di masa Nabi Nuh, yang kemudian terbawa oleh gelombang besar ke tanah Jawa. Jika batu itu menyala, maka pemiliknya telah terikat janji dengan langit dan bumi, ucapnya lirih. Jaya Kelana tidak hanya belajar tentang laut, tapi juga tentang jiwa manusia. Ia merenung di karang setiap malam, mendengar deru ombak seolah menyampaikan bisikan masa depan. Di malam ke-40, saat bulan purnama muncul di ufuk timur dan angin berhenti sejenak, batu birunya berpendar lembut. Dalam keheningan itu, Jaya Kelana merasa tubuhnya seperti mengambang, lalu mendengar suara yang tidak bersumber dari luar, tetapi dari dalam dirinya, "Kembalilah. Bukan untuk tahta, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyalakan kembali api yang padam." Ia menangis diam-diam,
menyadari bahwa pencariannya belum berakhir, malah baru saja dimulai. Pagi harinya, nelayan desa menemukan lambang aneh tergambar di pasir, bentuk lingkaran dengan 7 garis melingkar di dalamnya. Para tetua desa menganggap itu pertanda. Eyang Sariwulan menyuruh Jaya Kelana pergi, sebab jika ia tetap tinggal lebih lama, orang-orang dari utara akan datang mencarinya. Ia memberikan sebuah kitab kecil bersampul kulit berisi ajaran-ajaran spiritual tentang jalan Kelana yang lurus, yang dikatakan diturunkan dari Sunan Kalijaga. Jaya Kelana berpamitan dengan sujud hormat, lalu berjalan menuju barat menyusuri garis pantai, mencari tempat di mana ia bisa menyebarkan cahaya tanpa menyilaukan siapapun. Di tengah perjalanannya, ia mulai menulis catatan harian, yang kelak dikenal sebagai Serat Candra Jiwa. Naskah itu memuat refleksi, wejangan, dan kisah-kisah yang ia temui di jalan, dari tukang becak hingga kepala dusun, dari pedagang keliling hingga penjaga candi tua. Ia menulis dengan gaya sederhana tapi dalam, mengajak pembaca merenung, bukan menghakimi. Serat ini diam-diam disalin tangan ke tangan oleh para guru desa dan santri pesantren di daerah pedalaman. Meskipun tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin, nama Jaya Kelana mulai dikenal sebagai sosok keliling yang membawa ketenangan, harapan, dan ingatan tentang jati diri bangsa yang mulai dilupakan.